Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini kita akan membahas terkait dengan berbagai pertanyaan yang ada di kolom komentar terkait dengan konten sebelumnya, yaitu adalah tentang program Indonesia Pintar. Yuk teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Yang belum share nanti tolong dibantu share agar informasi ini bisa didapat yang sama pada teman-teman yang lainnya. Gitu ya teman-teman, dan jangan lupa kasih tombol like jempolnya begitu ya. Langsung saja teman-teman kita kepada pokok pembahasan hari ini. Oke teman-teman, di sini ada dari Bapak Heru Santos gitu ya. Apa harus minta surat untuk mengajukan dari pihak sekolah Bapak gitu ya? Oke Pak Heru, saya jawab gitu ya. Nah, nanti Bapak boleh meminta formulir pengajuan usulan gitu ya terkait dengan program Indonesia Pintar atau PIP yang saat ini biasa disebutkan begitu ya. Nah, nanti Bapak bertemu dengan bagian operator sekolah atau di TU gitu ya. Nah, nanti Bapak mendapatkan seperti ini. Ini satu gitu ya. Ini dua gitu, terus udah ini aja gitu ya teman-teman. Jadi yang diperlukan nanti Bapak mengisi bagian yang ini, formulir atau pengajuan usulan program Indonesia Pintar. Begitu ya Bapak ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Lanjut kepada pertanyaannya Suka Sport 6512 gitu ya. Berkas untuk pengajuan apa saja Pak untuk PIP supaya bisa diusulkan sekolah Pak? Oke, kita bantu jawab. Kita ada pilihan di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti kan mengisi seperti ini ya. Checklist pilihan. Kalau misalkan di sini tinggal di daerah konflik, berarti Bapak Ibu harus menyediakan surat yang Bapak Ibu minta kepada pemerintah daerah terkait dengan misalkan daerah itu memang terjadi konflik kayak gitu ya, kayak di daerah-daerah di luar Jawa gitu ya, atau di Jawa sendiri gitu ya. Nah itu ada daerah konflik ya, tinggal minta pada kepala daerah kayak gitu ya, silakan gitu untuk melengkapi berkasnya gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada yang ini ya nggak apa-apa. Kalau misalkan terkena dampak bencana alam, ini juga bisa minta ke bagian kelurahan kayak gitu, itu juga bisa gitu untuk nanti dilampirkan suratnya itu sendiri. Terus memiliki kelainan fisik gitu ya. Nah kalau ini kan biasanya disabilitas gitu. Kalau disabilitas Bapak Ibu bisa minta surat keterangan dokter atau kepada orang yang ahli, contohnya adalah psikolog kayak gitu ya. Nah itu minta surat keterangan dari beliau, itu nanti untuk dilampirkan. Terus juga kalau di sini keluarga terpidana. Nah kalau keluarga terpidana berarti kan orang tuanya gitu ya. Nah ini minta surat keterangan hukumnya juga bisa ini dilampirkan. Nah kalau yang ini pemegang kartu PKH atau KPS atau KKS gitu ya, ya tinggal lampirkan gitu loh, dilihatkan suratnya gitu ya atau kertasnya gitu ya, terkait dengan pemegang kartu PKH ini gitu. Nah ini nanti diisi nomor kartunya gitu ya. Nah kalau yang ini pernah drop out gitu ya, nah ini kan bisa dilihat dari rapor sekolah gitu ya, bahwasanya pernah berhenti dari sekolah kayak gitu. Siswa miskin atau rentan miskin ini bisa membuat surat keterangan miskin kayak gitu dari RT atau RW gitu. Terus juga yatim piatu. Nah kalau yatim piatu ini kan berarti bisa melampirkan surat atau akte kematian daripada orang tuanya kayak gitu. Gitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti bisa dilampirkan. Terus anak panti asuhan, nah ini bisa minta surat keterangan dari panti gitu ya, atau panti sosial. Jadi Bapak Ibu terkait yang ada di sini ya, misalkan Bapak Ibu nyontreng yang ini yatim piatu ya, tinggal melengkapi terkait berkas yang ada, yaitu tadi ya surat keterangan kematian orang tuanya, ya sudah dilampirkan berikut dengan formulir ini, berikan kepada operator, insya Allah nanti diproses kayak gitu. Nggak semuanya kayak gitu ya, nggak semuanya. Jadi kalau yang tadi dibilang tinggal di daerah konflik gitu ya, tinggal minta surat keterangan dari pemerintah daerahnya gitu ya.
untuk dibuatkan. Nanti dicontreng di sini, nah itu bisa menjadi suatu berkas terkait dengan pengajuan PIP itu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Lanjut kepada 3 gini ya. Lanjut kepada Ibu Rini Nuryani. Pak, kalau status pekerjaan orang tua buruh pabrik katanya nggak bisa dapat ya, walaupun udah nggak punya ayah. Seharusnya bisa gitu loh. Seharusnya bisa karena PIP ini tidak melihat dia itu adalah orang tuanya buruh pabrik gitu ya. Nggak melihatnya seperti itu. Melihatnya adalah satu persyaratannya di sini. Apakah ketika kelayakan ini ya ada di sini, ya berarti dia layak kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan mau dia kerjanya adalah buruh pabrik atau apa gitu ya, setahu saya, sepengetahuan saya miliki saat ini adalah ketika memang ini masuk gitu ya, ya bisa gitu loh, bisa mengajukan melihat dari bapaknya kerja buruh pabrik kayak gitu ya, enggak kayak gitu ya. Terus juga kalau di sini kalau baru mau mengajukan di jenjang SMA ya silahkan diajukan gitu. Persyaratannya apa saja Pak? Ya saya bilang yang saya sampaikan gitu ya. Kalau apakah termasuk di TKS gitu ya? Ya kalau misalkan ini gitu ya mau dilampirkan pun ya silakan, nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau misalkan di PIP itu kita melihat merujuknya daripada sini gitu loh. Nah Bapak Ibu putra putrinya itu layaknya yang di mana gitu ya. Kalau misalkan ini layak gitu ya, ya udah dilampirkan pemegang kartu PKH gitu kan, masuk dalam DTKS gitu kan, ya udah ini dilampirkan. Kalau misalkan anak yatim gitu ya, ya tinggal dilampirkan surat akte kematian orang tuanya kayak gitu, itu bisa gitu ya. Begitu Bapak atau Ibu dari Lia 54 gitu. Di sini Pak Guru mau tanya, nama identitas status orang tua di KK sama di KTP beda, apakah nanti ada kendala di pengajuan KJP atau PIP? Mohon pencerahannya, terima kasih. Bapak Ibu sekali lagi, kalau misalkan kita memiliki yang namanya kartu identitas atau status gitu ya, orang tuanya di KK, terus di KTP kita beda, Bapak Ibu ayo ngurus ke kelurahan. KTP itu kan sebentar ya pengajuannya gitu loh. Tinggal nanti kan Bapak Ibu mendapatkan belangkonya tuh ya. Kalau misalkan nggak bisa langsung jadi KTP-nya, biasa dikasih surat tuh selembar gitu ya. Nah itu menerangkan bahwasanya itu udah sama. Jadi jangan diabaikan gitu, nanti aja. Bikin KTP jadinya lama Pak. Setahu saya sekarang udah cepet gitu loh, 1 hari pun bisa jadi gitu. Kalau di tempat saya seperti itu. Datang gitu ya, terus dicetak sama bagian petugasnya jadi gitu. Tapi kalau misalkan belum ada belangko KTP-nya, itu biasanya dikasih surat selembar. Nah itu juga bisa kok gitu untuk dilampirkan. Begitu Bapak. Jadi jangan sampai seperti ini, karena kita nanti identitasnya itu menggunakan biasanya adalah pakai kartu keluarga. Nanti disinkronkan, ketika nanti disinkronkan berbeda, nah dikhawatirkan yang tadi Bapak ini memiliki kendala dalam pengajuan aturan bisa jadi nggak bisa, kayak begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan diabaikan. Ayo kalau misalkan ternyata alamatnya saat ini udah berbeda, ya udah Bapak Ibu luangkan waktu ke kelurahan gitu ya. Sekarang 1 pintu kok DKI Jakarta gitu ya. Datang aja langsung ke kelurahan, nggak perlu pakai surat pengantar dari RT RW, enggak. Jadi bikin aja langsung, nanti dilayani dengan baik kok gitu ya. Di tempat saya gitu. Datang dengan penuh senyum gitu ya, petugasnya kebutuhannya apa, langsung nanti petugasnya itu membantu dengan cepat gitu ya. Biasanya saya datang, biasa nih kalau saya memang mau ganti, saya pernah ganti KTP gitu ya wilayahnya. Nah itu datang jam 10, jam 11 gitu ya, saya disuruh nunggu, ditinggal aja nanti jam 11 atau pukul 13 gitu. Nah itu udah jadi gitu loh Bapak Ibu. Jadi menurut saya cepet banget sekarang kalau untuk ngurus-ngurus kayak gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menunda. Itu sih yang bisa saya jawab. Jadi kali ini ya
teman-teman silahkan sesuaikan dengan apa yang menjadi layak atau tidaknya teman-teman di sini. Kalau memang tinggal di daerah konflik, ya tinggal minta surat keterangan dari pemerintah setempat, bisa gitu ya. Dari tingkat kelurahan bisa, insya Allah gitu ya. Terkena dampak bencana alam juga sama, bisa di kelurahan gitu. Terus juga memiliki kelainan fisik yang tadi saya sampaikan, bahwa kelainan fisik yang boleh memberi surat itu adalah bisa dokter atau psikolog. Kalau disabilitas gitu ya, jadi bukan surat keterangan dari RT RW, nggak bisa seperti itu. Kalau yang tadi saya bilang waktu terpidana ya lah dari lembaga hukum gitu loh, minta surat keterangan itu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau yang lainnya juga sama, sudah dibahas sebelumnya. Silakan Bapak Ibu bisa melihat lagi. Yuk teman-teman yang mau bertanya kita bahas bersama-sama. Insya Allah gitu ya, kalau misalkan memang juga ada, insya Allah bila ada informasi lanjutan gitu ya, saya nggak sayang-sayang, saya langsung membuatkan konten gitu ya, agar teman-teman bisa terfasilitasi dan teman-teman juga bisa mengetahui apa sih langkahnya yang bisa saya lakukan. Begitu kan ya teman-teman, dan teman-teman pastinya update selalu gitu ya terkait dengan pendidikan. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa di like dan dibantu share serta subscribe yang belum ya, agar channel ini terus berkembang teman-teman. Itu aja, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.